Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bag Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu berjalan dengan sebab dia ulabin. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau kita kenal dengan istilah tenaga honorer. Di mana informasi yang beredar saat ini adalah bahwa katanya kawan-kawan untuk tenaga kategori 2, tenaga honorer kategori 2 wajib ikut CASN 2004. Kenapa wajib? Karena Kemenpan RB sebut tenaga honorer yang tidak ikut seleksi di CASN 2004 ini tidak akan terdata. Benarkah informasi ini adanya? Mari kita simak videonya hingga akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat tadi ini. Baik, untuk satu kita sudah ketik kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini dilansir dari www.ayobadung.com. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu ke sana. Atau nanti untuk memantapkan lagi kawan-kawan silakan klik aja linknya di kolom deskripsi, maka akan sertakan di kolom deskripsi ya. Bahwa informasi terbarunya adalah kategori honorer kategori 2 nih wajib ikut CASN 2004. Kemenpan RB sebut tenaga honorer yang tidak ikut tidak akan terdata. Ini diposting oleh Mbak Ratu Barasiska Sadilah pada hari Kamis 28 Maret. Nah, sekarang udah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah tanggal 31 ya. 3 hari yang lalu ya ini. Ya memang betul kawan-kawan ya. Jadi semua kawan-kawan bukan hanya tenaga honorer kategori 2, tapi kalau kawan-kawan masuk tenaga honorer yang masuk dari 1,7 juta ini, maka kawan-kawan diharuskan ikut CASN, CAT. Karena dari sinilah dasar untuk penyelesaian kawan-kawan menjadi ASN P3K. Nah, kalau kawan-kawan tidak ikut CAT, maka kecil kemungkinan untuk kawan-kawan bisa lolos dari ASN P3K. Kenapa? Karena fungsinya ini CAT ini hanya formalitas seperti yang disampaikan oleh Pak Menpan RB. Jadi dia itu hanya pendataan kawan-kawan. Ini hanya mendata untuk memastikan bahwa kawan-kawan masih memang ada gitu dan masih mengabdi. Jadi tidak siluman gitu, tidak kawan-kawan tidak. Karena siapa tahu dari 1,7 juta ini ada yang sudah tidak ada di alam semesta ini gitu, meninggal dunia gitu ya. Nah, itu dia makanya dengan CAT ini dia dikatakan dia hanya formalitas. Itu memastikan bahwa benar-benar kawan-kawan masih ada dan mengabdi pada instansi tertentu. Lanjut. Nah ini dia tenaga honorer kategori 2 dan tenaga honorer menjadi dua kategori yang prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi P3K, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu. Penataan tenaga honorer ini diharuskan selesai pada Desember 2004 sesuai memang undang-undang ASN nomor 20 ini adalah dasar untuk penyelesaian ASN honorer menjadi P3K ya, ASN P3K. Nah, masalahnya di sini nanti semua tenaga honorer yang sekarang jumlahnya 1,7, asalnya 20,3 juta ya. Asalnya 2,3 juta, kemudian sudah diselesaikan di tahun 2023, sekarang tinggal terdata 1,7 juta lagi. Dan 1,7 juta ini pemerintah sekarang membuka CASN ya. Pemerintah 2024 di mana formasinya itu 80% itu untuk P3K ya, yang jumlahnya 1,7 juta ini. Jadi pemerintah akan mengakomodir bagaimana menyelesaikan 1,7 juta sisa tenaga honorer dari yang 2,3 juta ini. Sementara yang 20% itu diperuntukkan untuk PNS ya. PNS nih. Dia di PNS ya, jadi untuk fresh graduate gitu kawan-kawan. Makanya kawan-kawan semua ini sekarang harus wajib ikut CAT, daftar dulu. Baik itu daerah yang membuka formasi maupun tidak, tetap semua harus ikut daftar dulu. Ini untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang benar-benar ada gitu. Lanjut. Rencananya pemerintah akan membuka formasi P3K di CASN 2004 ini 100% untuk penataan tenaga honorer. Ya betul ya. Dari tadi sudah sampaikan oleh Makia bahwa CASN 2024 ini yang formasinya 2,3 juta ini diperuntukkan 80%-nya itu untuk mengakomodir tenaga honorer kawan-kawan honorer. Nah, ini mereka yang bisa ikut tes ini hanya mereka yang sudah menghonor, sudah mengabdi gitu kawan-kawan di instansi pemerintah. Kalaupun mereka belum bisa ya, jadi untuk dia direkrut menjadi ASN, ini untuk menjadi ASN P3K tahun 2024 ini nih. Kalau belum, ini belum bisa kawan-kawan. Jadi jalur umum, kecuali kalau misalkan kawan-kawan kalau mau jalur umum ini katanya ada 20% juga dari sini untuk jadi jalur umum nih. Ini kalau kawan-kawan terdata sebagai lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud ya, baru bisa ikut. Gitu. Lanjut.
Adapun formasi yang akan dibuka 3K baik instansi daerah maupun pusat yaitu 221.936 formasi di instansi pusat dan 1.338.098 formasi di instansi daerah. Sementara formasi P3K 24 ini di instansi daerah terdiri dari 419.000 formasi guru, 417.000 formasi tenaga kesehatan tuh kawan-kawan ya. Jadi tidak hanya guru saja, ada tenaga kesehatan, tenaga teknis. Sekarang harus sudah melanjutkan dulu semuanya kawan-kawan. Bahkan ini kawan-kawan kalau jadi gini ya, ada desakan dari DPR RI, pertanyaan ya dari DPR RI itu kemarin ya, DPR RI katanya tolonglah untuk mereka yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun jangan ada tes lah katanya gitu ya, tolong langsung aja angkat jadi auto P3K katanya. Nah, dijawab oleh pemimpin RB, sebetulnya tes sekarang itu hanya formalitas CAT yang sekarang ini. Formalitas. Kenapa? Karena semuanya dipastikan akan lolos jadi ASN P3K. Nah, ini. CAT di sini hanya formalitas, fungsinya hanya sekedar pendataan ulang untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang masih mengabdi gitu. Nah, nanti kawan-kawan ikut CAT, nanti semua akan diarahkan yang lulus, nanti yang setelah perankingan itu akan masuk jadi full time P3K-nya. Yang belum, maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time, termasuk daerah yang tidak membuka formasi karena tidak kemampuan anggaran. Tapi semuanya ini akan mengantongi NIP. Nah, dari NIP sini nanti ketika daerah kawan-kawan sudah siap untuk penggajian dan lain sebagainya, maka kawan-kawan tinggal auto P3K put senyum gitu ya, full time gitu. Kenapa? Jadi tesnya hanya sekali gitu, hanya pada waktu ini saja. Nah, berakit-akit keluhnya di sini. Gitu kawan-kawan ya. Makanya usahakan nanti ketika tes jangan sampai ada joki, jangan mengandalkan orang lain ya. Utamakan kejujuran. Karena dengan ketidakjujuran ngontrak joki itu justru yang akan membatalkan kawan-kawan untuk bisa menjadi ASN P3K. Jangan sampai ya. Tuh, pada tahun ini juga lagi CSN akan dilakukan sebanyak 3 periode. Periode A1 akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret. Maret sudah lewat ya, sudah diundur gitu. Ini udah kadaluarsa nih beritanya. Pada periode kedua akan dilaksanakan pengumuman pada seleksi manajemen CPNS 3 dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, Juni bener ini kemungkinan di Juni itu untuk CPNS dulu sebetulnya ya. Jadi Mei itu akan direncanakan CPNS dulu. Nah, nanti P3K itu Juni Agustus nih katanya ya tuh. Di Agustus bisa jadi ya. Kemenpan juga menginformasikan bahwa tenaga honorer dan tenaga honorer wajib tuh tenaga honorer kategori 2 dan P3K itu wajib ikut CASN karena CASN ini hanya formalitas. Nah, ini dia nih. Di mana tenaga honorer yang terdata di BKN akan didata ulang saat tes tuh. Jadi hanya pendataan. Ini jadi sifat CAT nanti tes hanya pendataan. Jadi usahakan kawan-kawan di sini harus sehat ya. Jadi makanya itu di sinilah perlunya kawan-kawan untuk memaksimalkan usaha dan menggunakan doanya gitu ya. Jadi jangan sampai karena hanya formalitas kita kawan-kawan bersantai ria gitu, tidak mau berdoa, tiba-tiba pada saat les akan jatuh sakit besar. Kecil kemungkinan untuk kawan-kawan bisa lolos gitu, karena kuncinya untuk lolos dari ASN P3K ya kawan-kawan harus hadir, harus daftar ikut tes gitu. Ayo. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Soal itu tes hanya formalitas, 100% mereka diterima. Tes ini formalitas untuk mendata ulang Bapak Ibu 100% diterima, ujar Pamenpan RB dikutip dari YouTube Komisi 2 DPR Kamis 28 Maret tuh kawan ya. Iya kan? Pihak Kemenpan RB juga menjelaskan bagaimana jika formasi CSN 2000 terbatas, bisa formasi ada 100 sedangkan pelamar 150, maka 50 orang lagi akan tetap diangkat namun menjadi pekerja tuh. Gitu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan di daerah A ada 500 honorer, sementara yang dibuka yang diterima yang di-ACC oleh pemerintah 400, maka nanti dari ranking 1 sampai 400 itu akan di ranking dulu peringkat. Dia akan menjadi full time nih. Full time. Nah, sisanya yang 100 mereka juga lolos. Nih 100 lagi 500 nih kan sampai 500 sampai 500 ada 100 ya. Mereka juga lolos tapi jadi part time. Nah, sementara waktu ini sampai mampu pemerintah melakukan penggajian untuk semuanya. Nanti pada akhirnya dan diusahakan itu Desember 2024 semua sudah tuntas jadi ASN P3K full time dan full senyum. Itu skemanya. Diubah status tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ini juga merupakan salah satu alasan karena setelah Desember tidak boleh ada status lain. Oke. Tenaga honorer kedua dan tenaga honorer ini juga akan menjadikan prioritas di CSN nanti jika nilai formasi umum lebih tinggi dari tenaga honorer maka akan dimenangkan oleh tenaga honorer karena sudah tertuang dalam itu dia ada prioritas ya. Jadi wajib mendaftar untuk sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, jika tenaga honorer tidak mendaftar, maka sudah dapat dipastikan ia tidak terdata. Ini dia.
Jadi harus daftar ya, harus ikut. Sedangkan tenaga honorer yang tidak terdata maka tidak bisa diangkat jadi P3K. Itu dia ya. Ya, seperti itu informasinya yang makanya bisa sampaikan dalam kesempatan ini kawan-kawan. Intinya kawan-kawan nanti pada saat pelaksanaan CAT persiapkan diri kawan-kawan agar selalu dalam keadaan sehat ya. Belajar dari sekarang, jangan mencamutkan ini ya formalitas. Kawan-kawan makan segala macam makanan bisa masuk ke perut kita, apalagi di bulan puasa kayak gini ya. Masukin makanan mentang-mentang lapar gitu, seharian menahan lapar, segala masuk akhirnya sakit. Nah, ini nggak boleh ya. Itu satu, jadi jaga makanannya, jaga kesehatannya, dan yang terpenting adalah kawan-kawan berdoa, apalagi nanti kita masuk tanggal 21 Ramadan, di mana 10 malam terakhir itu adalah letak keberadaan Lailatul Qadar. Nah, kita kejar ini. Kalau tidak mampu 10 malam terakhir, di 10 malam terakhir ini pilih yang ganjil-ganjilnya, misalkan 21, 23, 25, 27 gitu ya, 29. Kejar ini nih. Nah, ini pastikan kawan-kawan standby lah di masjid, di istiqab, berdoa ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Kemudian berdoa. Kenapa? Karena berdoa di sini sama malam ini adalah sama dengan malam 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi 12 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan tuh. Ini sama artinya apa? Artinya ketika kawan-kawan memanjatkan doa kepada Allah SWT, ini sama aja kawan-kawan memanjatkan doa selama 83 tahun 4 bulan. Bayangin kawan-kawan ya. Berdoa ya, dimudahkan segala urusan rezekinya ya. Ya Allah, mudahkan segala urusan hamba ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah, berilah rezeki hamba, jauhkan hamba dari untuk berbuat memakan harta-harta yang tidak halal gitu ya. Begitu berdoa ya, kawan-kawan ingin lolos P3K ya berdoa, ya Allah loloskan gitu dengan mudah gitu ya, tanpa ada halangan apapun gitu. Seperti itu, kejar tuh di malam Lailatul Qadar ini mas, mustajab. Itu adalah malam kemuliaan. Kalau kawan-kawan ingin dimuliakan maka bangun ya, kejar tuh 10 malam terakhir ini ya. Itu saja mungkin yang bisa Maki sampaikan, dan Maki hanya bisa berpesan seperti itu kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah, marzuqni Lailatul Qadar, amin ya Allah amin. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.